Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati Datulempan dengan NIM B04223889. Saya dari Prodi Ilmu Gizi kelas D, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini sangat menarik untuk bisa kita pelajari, karena kita bisa tahu mengapa material yang berbeda bisa memiliki sifat yang berbeda, atau dengan kata lain, kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan material dengan struktur yang menyusunnya. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil itu, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom yang lain. Lalu, bagaimanakah susunan yang stabil itu? Susunan yang stabil itu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya, atau yang biasa kita sebut sebagai elektron valensi, memenuhi kaidah duplet atau kaidah oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memenuhi kaidah duplet atau oktet. Atom gas mulia yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium, dan berjumlah 8 atau oktet seperti neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha memiliki elektron valensi 2 seperti helium, yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom-atom yang memiliki nomor atom yang besar akan berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Maka secara garis besar, ikatan kimia ini dibagi menjadi 3 dengan gaya tarik atomnya yang lebih besar. Yang pertama yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga ikatan ini? Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi karena adanya serat terima elektron atau transfer elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya kestabilan, sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan nomor kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga ionnya akan bermuatan negatif, dan atom dengan nomor kulit terluar yang sedikit cenderung untuk melepaskan elektron sehingga ionnya akan bermuatan positif. Contohnya pada reaksi natrium dan klorin. Natrium yang memiliki 1 elektron valensi akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk mencapai kestabilan. Sedangkan atom klorin memiliki 7 elektron valensi, dan untuk mencapai suatu kestabilan sesuai dengan kaidah oktet, maka klorin akan menangkap 1 elektron dari natrium. Jadi, pembentukan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin, sehingga natrium akan membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena melepaskan 1 elektron, dan klorin akan membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Di antara natrium dan klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat sehingga membentuk senyawa NaCl atau natrium klorida. Contoh yang lainnya yaitu pada magnesium dan klorin. Magnesium yang memiliki 2 elektron valensi akan lebih mudah untuk melepaskan elektron. Klorin memiliki 7 elektron valensi dan akan lebih mudah untuk menangkap elektron.
Magnesium akan mentransfer elektronnya kepada klorin, maka klorin akan memenuhi kaidah oktet. Magnesium masih tersisa satu elektron valensi, maka ditambahkan lagi satu unsur klorin. Maka magnesium ini akan mentransfer elektronnya lagi ke klorin. Maka klorin ini akan memenuhi kaidah oktet. Maka magnesium ini akan bermuatan positif 2 dan Cl ini akan bermuatan negatif. Maka akan terbentuk suatu senyawa yaitu MgCl2. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama atau atom-atom penyusunnya, yang disebut dengan pasangan elektron ikatan atau yang disingkat dengan PEI. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dan atom non-logam. Bisa sejenis seperti H2, Cl2, N2, atau berbeda jenis seperti H2O, CO2, dan lain sebagainya. Contohnya pada H2, hidrogen memiliki nomor atom 1, yang berarti jumlah proton dan elektronnya masing-masing adalah 1. Maka elektron pada kulit pertama tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Untuk mencapai kestabilan, hidrogen memerlukan elektron dari atom yang lain, maka akan ditambahkan lagi satu unsur hidrogen yang memiliki elektron valensi 1. Maka elektron valensinya ini akan digunakan secara bersama-sama atau yang disebut dengan pasangan elektron ikatan atau PEI. Hidrogen ini akan membentuk senyawa kovalen yaitu H2. Contoh lainnya pada H2O. Oksigen awalnya memiliki elektron valensi 6 dan hidrogen memiliki elektron valensi yaitu 1. Hidrogen akan memberikan elektron valensinya kepada oksigen dan akan memiliki elektron valensi berjumlah 7. Maka elektron valensinya ini tidaklah stabil karena masih memiliki 7 elektron valensi. Hidrogen akan ditambahkan lagi di dalam reaksi ini, maka akan terbentuk elektron valensi berjumlah 8, dan elektron valensi ini akan digunakan secara bersama-sama dan akan membentuk senyawa kovalen yang disebut dengan H2O atau yang disebut dengan air. Yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam. Contohnya pada ikatan aluminium, magnesium, perak, dan logam-logam lainnya. Ikatan jenis ini terdiri atas spesi berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif, atau dengan kata lain, elektron tersebut terdelokalisasi. Contohnya pada gambar ini. Pada ikatan logam, tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom yang lain. Jadi bisa juga disebut dengan lautan elektron. Tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektronnya bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Lalu, apa saja perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa-senyawa ini? Perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ionik, senyawa logam, dan senyawa kovalen. Perbedaan sifat yang pertama yaitu senyawa ionik memiliki titik leleh yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 800 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat
yang terjadi pada ikatan ionik yang tersusun secara teratur dan berulang, sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Senyawa logam memiliki titik leleh yang tinggi, antara 230 sampai 1500 derajat Celcius. Hal ini karena sifat logam memiliki elektron bebas yang terus bergerak atau terdelokalisasi, sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya, sehingga diperlukan juga energi yang tinggi untuk memutusnya. Senyawa kovalen memiliki titik leleh yang lebih rendah, bahkan pada suhu kamar bisa berwujud cair atau gas, dapat berbentuk gas dengan titik leleh lebih kecil sama dengan 200 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang membuat ikatan kovalen yang terbentuk sangat kuat dan membentuk molekul, sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain jadi tidak terlalu kuat, sehingga tidak diperlukan energi yang lebih besar untuk memutusnya. Senyawa ionik berwujud padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik, membentuk sisi 3 dimensi. Karena sifatnya yang kristalin, maka senyawa ionik ini mudah rapuh. Ketika ada gaya luar yang diberikan, akan ada saat di mana ion-ion yang memiliki muatan sejenis itu jadi berdampingan, sehingga terjadi tolak-menolak antara ion tersebut, maka ikatannya akan menjadi putus. Senyawa logam memiliki wujud yaitu padat, bersifat lunak dan mudah ditempa atau dibengkokkan, ulet atau mudah diulur membentuk seperti kawat. Adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur yang dapat menyebabkan atom-atom menjadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Walaupun kisi kation atau ion positif pada logam bersifat kaku atau diam di tempat, tetapi elektron valensi logam bergerak bebas. Jadi, jika logam ketika ditempa atau dibengkokkan akan terjadi pergeseran kation-kation, dan pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Senyawa kovalen pada suhu ruang dapat berwujud padat, cair, dan gas. Karena pada senyawa kovalen terdapat gaya intramolekul yang kuat sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah. Sehingga gaya antar molekul mudah putus ketika ada energi yang ditambahkan. Perbedaan sifat yang ketiga yaitu senyawa ionik memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, karena air bersifat polar dan senyawa ionik juga bersifat polar. Ion yang terkandung di dalam senyawa ionik dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Pada senyawa logam bersifat tidak larut di dalam air, karena kecuali logam-logam yang memiliki reaktivitas tinggi, seperti pada logam-logam golongan alkali dan sebagian logam golongan alkali tanam. Senyawa kovalen bersifat sulit larut di dalam air, tetapi dalam pulp organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol, ada juga senyawa kovalen yang dapat larut di dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau terhidrasi sehingga membentuk ion-ion. Misalnya asam sulfat yang ketika dilarutkan di dalam air akan membentuk hidrogen dan ion sulfat. Perbedaan sifat yang keempat yaitu senyawa ionik dalam fase cair dapat menghantarkan listrik. Meskipun senyawa ionik mengandung atom atau gugus yang bermuatan, senyawa ini sulit menghantarkan listrik dalam bentuk padatannya atau nilai konduktivitasnya rendah. Ini terjadi karena ion-ion diam tidak bergerak pada kisi kristal, sedangkan untuk mengalirkan listrik,
partikel muatannya harus bergerak. Tetapi, jika senyawa ionik dilarutkan, senyawa ionik ini dapat menghantarkan listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Senyawa logam dapat menghantarkan listrik dikarenakan meskipun ion-ion penyusun senyawa logam diam, tetapi elektron valensinya dapat dengan mudah bergerak sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Pada senyawa kovalen bersifat tidak dapat menghantarkan arus listrik kecuali untuk senyawa kovalen polar. Ini disebabkan karena senyawa kovalen polar ketika dilarutkan di dalam air seperti asam sulfat bisa menghasilkan ion-ion dan dapat dikategorikan sebagai senyawa elektrolit yang lemah. Demikian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.